Baik anak-anak, hari ini kita akan pelajari mengenai bahasa Indonesia, subtema bahasa Indonesia tentang mencari ide pokok dalam suatu teks bacaan. Sebelumnya, Pak Guru akan menjelaskan apa itu pengertian ide pokok. Informasi utama itu disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Lalu bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Cara kita menentukan ide pokok adalah pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadinya seluruh teks itu kita baca secara runut, secara seksama. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ini cara yang kedua, yaitu cara kita mencari kalimat utama dari teks tersebut. Dan ide pokok itu biasanya dijumpai pada kalimat utama. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam kalimat utama? Perlu kalian ketahui, dalam suatu paragraf atau teks tertulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal dan juga di akhir, atau letaknya bisa di awal dan di akhir satu teks. Jika kalimat utama itu terdapat di awal, namanya paragraf deduktif. Dan jika kalimat utama itu berada di akhir, namanya paragraf induktif. Namun, jika kalimat utama itu berada di awal dan di akhir, maka itu namanya paragraf campuran. Inilah jenis-jenis paragraf berdasarkan tata letak di mana ia berada. Selanjutnya, apa kalimat utama itu? Setiap kalimat utama pasti ada kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam satu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas itu dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Ini kalimat utama. Selanjutnya kita lihat contohnya. Di sini contoh sebuah teks yang berbunyi, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan.